Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 920. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ia aman dan sehat. Tahap akhir guru suci. Kata Kincen hatinya tenggelam, pikiran ilahi sebelumnya sangat menakutkan. Dengan jejak kekuatan dingin, bahkan itu di atas Xingtianya. Xia Haojun. Di panggung tinggi, si mimpi tidur sebagai tuan rumah lelang secara alami tidak dapat membiarkan yang kuat menindas yang lemah. Melihat ini matanya seketika menjadi dingin. Berhenti, kata si mimpi tidur. Segera pikiran spiritual yang mengerikan menyapu darinya dan langsung mengguncang pikiran spiritual dari pria tua kurus itu. Diketahui bahwa pria kurus itu bernama Xia Haojun, dan jelas si mimpi tidur juga telah mengetahui identitas pihak lain sejak lama. Xia Haojun mendengar kata-kata dari si mimpi tidur, dia terkekeh kemudian berkata, "Wakil Tuan Kota tidak perlu gugup, aku tidak melakukan apapun di sini, lihat saja mereka." Mendengar itu, alis si mimpi tidur yang mengantuk terlihat dingin dan dia kemudian berkata, "Xia Haojun, kamu juga adalah seorang karakter guru suci tahap akhir. Saya tidak peduli seberapa sombong Anda ketika Anda berada di alam surga selatan. Tetapi di sini adalah kota Donghuang. Jika Anda terus menjadi sombong di kota Donghuang saya, maka jangan salahkan lelaki tua ini karena bersikap tidak sopan dan mengusir Anda. Anda juga merupakan tamu kehormatan di kota Donghuang. Anda harus tahu aturan pelelangan." Terdengar dengusan dingin di kotak di lantai 3 itu. Tetapi meskipun nadanya tidak senang, nampak lelaki kurus itu tidak mengatakan apa-apa. "Xia Haojun, apakah orang ini Xia Haojun? Master formasi hantu dari alam surga selatan. Guru suci dari formasi hantu. Tanpa diduga dia ada di kota Donghuang saya. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus yang wajib untuk ditonton." Kerumunan berdiskusi dan gempar. "Tuan formasi hantu, penguasa tertinggi dari alam surga selatan," kata Kincen, dia bergumam di saat mendengarkan diskusi di sekitar. Di platform tinggi, si mimpi tidur berkata dengan ringan, "Lelang berlanjut, teman ini telah menawar untuk 2 pena suci guru suci kelas menengah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Di saat Master formasi hantu Xia Haojun akan berbicara, tiba-tiba di dalam kotak yang dekat dengannya di lantai 3, suara dengan tawa yang menyeringai tiba-tiba terdengar. "Hahaha, tuan ini menawar 3 pena suci guru suci kelas menengah." Mendengar itu, wajah Xia Haojun menjadi dingin dan dia mendengus. Apa yang terjadi hari ini? Mendengar namanya sendiri, tetapi masih ada orang yang ingin menawar dan ingin menantang dirinya sendiri. "Yang mulia, siapa Anda berani bersaing dengan kursi ini?" kata Xia Haojun, dia menus dingin. "Mengapa Pak Tua Xia Haojun, tidak bisakah saya menawar di pelelangan ini? Yang lain mungkin takut padamu, tetapi aku tidak takut kepadamu. Aku putra Mu Huo dari kastil api berlapis emas." Suara arogan ini mencibir dan arogansi yang terkandung di dalamnya membuat orang sangat tidak nyaman. Hanya saja begitu nama ini keluar, terjadi keributan lagi di pengadilan. Benteng api, apakah itu benteng api dari laut pasang surut? Selain kastil api berlapis emas ini, apakah ada kastil api berlapis emas lainnya? Tuan Mu Huo, apakah itu putra penguasa benteng api? Dikabarkan bahwa penguasa benteng api memiliki 7 putra, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Tuan Mu Huo ini adalah salah satu yang terbaik. Dia berada di ranah guru suci yang kemenengah. Dia adalah talenta muda yang terkenal di lautan pasang surut. Kerumunan gempar dan saling berbicara. Tidak disangka harta klan rubah peri berekor 9 ini akan membuat kedua sosok hebat ini bersaing. Xia Haojun ataupun tuan muda dari kastil api itu, karakter seperti itu dimanapun mereka berada, itu adalah orang-orang yang menantang langit, dan mereka pasti bukan orang biasa yang dapat menyinggung perasaan mereka. Hahaha, putra ini telah menawar untuk 3 pena suci guru suci kelas menengah. Apakah ada yang menawar? Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Jika tidak ada,
Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Jika tidak ada yang lebih tinggi, senjata ini akan menjadi milik putra ini. Kata putra Muhuo itu. Dia tertawa keras dengan angkuh. 4 pena suci guru suci kelas menengah, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Dia secara alami tidak bisa membiarkan roh peri rubah berekor 9 ini jatuh ke tangan orang lain. Hanya saja 4 pena suci guru suci kelas menengah ini sudah menjadi batasnya. Nah, kamu mencari kematian. Segera setelah tawaran Qingchen keluar, Tuan muda dari kastil api itu kemudian berteriak, apakah Anda berani merebut apa yang diminati oleh tuan muda ini? Apakah Anda mencoba melawan kastil emas saya? 5 pena suci guru suci kelas menengah, kata tuan muda dari kastil api itu. Mendesis, ada keributan di pengadilan. Harganya telah meningkat menjadi 5 pena suci guru suci kelas menengah. Di saat yang sama ekspresi Qingchen juga berubah. Harganya saat ini sudah melebihi batasnya. 5 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 20 pena suci guru suci kelas rendah, kata Xia Haojun. Dia menawar lagi. Master formasi hantu itu nampak tidak mau kalah. 6 pena suci guru suci kelas menengah, kata tuan muda dari kastil api itu. Dia nampak juga tidak mau kalah. 6 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 20 pena suci guru suci kelas rendah, kata Xia Haojun itu. Dia menawar lagi. 7 pena suci guru suci kelas menengah, kata tuan muda kastil api itu. Dia menawar lagi, tetapi nada suaranya saat ini menjadi semakin marah. Saat ini Qingchen tidak bisa membantu, tetapi dia menggelengkan kepalanya, matanya tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan sangat tergila-gila kepada harta rubah peri berekor 9. Hanya saja 4 pena suci guru suci kelas menengah di tubuhnya. Hanya saja saat ini Qingchen hanya memiliki 4 pena suci guru suci kelas menengah di tubuhnya. Bahkan jika pena suci guru suci kelas rendah ditambahkan, itu benar-benar tidak akan berguna. Chen Shao, kata Yuqiansu. Dia menoleh dan menjabat tangan Qingchen. Dia juga tahu bahwa Qingchen seharusnya tidak memiliki cukup pena suci guru suci kelas menengah. Tidak apa-apa, kata Qingchen dengan mata yang muram. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta itu, cepat atau lambat harta itu akan menjadi milik kita, kata Qingchen. Apa maksudmu? Kata Yuqiansu. Dia sedikit terkejut. Mata Xingtianya berbinar dan dia kemudian menus dingin. Jika kamu berani mengambil sesuatu dari tangan tuan muda, kamu benar-benar tidak tahu akan menemui masalah apa. Gumam Xingtianya di dalam hatinya. Yuqiansu, tatap rumah lelang itu dan lihat siapa yang telah membelinya, kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, kesadaran ilahinya telah menembus ke dalam cakram Gyo Qiankun dan beberapa materi dengan cepat dikumpulkan. Qingchen kemudian mendesak istana Ji Xiaodao dan kemudian Qingchen memulai pemurniannya. Sekarang dia akan bersiap untuk menghadapi musuh. Saat ini di ruang lelang, Master formasi hantu Xia Haojun dan tuan muda dari kastil api itu secara alami tidak tahu bahwa siapapun yang membeli harta roh peri rubah berekor 9 itu akan menjadi sasaran Qingchen, dan keduanya masih menaikkan harga mereka. Pada akhirnya ketika tuan muda dari kastil api itu menyebutkan harga 8 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 10 pena suci guru suci kelas rendah, Xia Haojun, sang master formasi hantu itu terdiam. Bagaimanapun juga dia tidak memiliki harta sebanyak itu. Tuan Muhuo menawar 8 pena suci guru suci kelas menengah ditambah 10 pena suci guru suci kelas rendah. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Kata si mimpi tidur. Pada akhirnya tidak ada yang menawar lagi, dan harta peri rubah berekor 9 itu akhirnya dibeli oleh tuan muda dari kastil api itu. Selanjutnya si mimpi tidur kembali melanjutkan lelang. Pertemuan pelelangan sekarang akan segera berakhir. Setiap orang pasti pernah mendengar item lelang berikutnya. Ya, itu adalah buah dao surgawi, kata si mimpi tidur. Ketika dia selesai mengatakan itu, ada seorang wanita muda cantik yang segera berjalan dengan membawa panci giok. Begitu barang lelang ini muncul, mata semua orang menjadi panas karena di atas nampan ini terdapat buah sebening kristal yang merupakan sumber surga yang sudah diketahui oleh banyak orang sebelumnya. Dan inilah yang telah menarik banyak orang untuk datang ke sini.
Senior mimpi tidur, atribut apa yang dimiliki oleh buah daus surgawi ini? Sebuah pertanyaan dilontarkan. Namun sebenarnya tidak peduli apa atributnya, itu bisa membuat orang gila. Ini adalah buah sumber dao dari daus surgawi. Selama itu disempurnakan menjadi pil surgawi, itu akan memungkinkan kekuatan besar untuk secara langsung menghasilkan beberapa master tingkat master lagi. Tentu saja godaannya sangat besar. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada platform tinggi, ingin tahu apa atribut dari buah asal surgawi ini. Hahaha, sepertinya semua orang di ruangan tidak sabar, kata si pemimpi tidur. Dia tertawa, dan ketika dia mengangkat tangannya, serangkaian taktik tangan tersapu, dan segel pada buah sumber daus surgawi itu langsung dibuka. Saat segel dibuka, napas yang kuat langsung meresap. Segera semua orang melihat bahwa ruang di sekitar buah daus surgawi itu tampak terdistorsi, membentuk bidang yang unik. Atribut luar angkasa. Ternyata itu adalah atribut spasial. Hei, ini adalah salah satu atribut yang paling menakutkan. Buah daus surgawi ini sebenarnya begitu kuat. Siapa? Kamar dagang mana yang melelangnya? Ya Tuhan. Tiba-tiba ada keributan di lapangan. Lapangan seperti panci yang meledak. Ada keributan di mana-mana. Semua orang mendidih. Atribut spasial. Ini adalah atribut spasial. Di surga ada banyak hukum dan atribut yang berbeda-beda yang disebut 3000 jalan agung. Tetapi sebenarnya hukum yang sebenarnya hanya lebih banyak dari 3000 jalan. Semua jenis, api, air, ruang, emas, dan yang lainnya. Hukum ruang jelas merupakan salah satu hukum yang paling menakutkan dan menakutkan dari semua hukum. Kekuatan luar angkasa, baik dalam pertempuran, pelarian, atau eksplorasi, memiliki penerapan yang sangat besar. Seorang ahli guru suci yang telah menguasai hukum ruang di level yang sama itu benar-benar tak terkalahkan. Jadi, ketika buah daus surgawi ini dengan atribut ruang angkasa ini muncul, seluruh ruang lelang tampak mendidih. Hukum ruang, kata Kinchen. Bahkan saat ini Kinchen yang sedang menyempurnakan bendera formasi di dalam kotak. Dia tertarik dengan atmosfer luar angkasa di platform tinggi. Matanya berapi-api, dan dia sendiri adalah penguasa hukum ruang. Jika dia bisa mendapatkan sumber daus surgawi ini, maka dia pasti akan mampu membuat hukum ruangnya mencapai kekuatan yang hebat, menguasai kekuatan yang tak terduga. Selain itu, dia sendiri adalah seorang alkemis, telah memperoleh warisan dari Yang Mulia Api Langit, dan memiliki artefak alkimia seperti istana Ji Xiaodao yang dapat disempurnakan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Chen Shao itu milik atribut ruang, kata Yukiansu. Dia juga menatap Kinchen dengan penuh semangat. Saya juga melihatnya, kata Kinchen. Dia mengangguk, matanya berapi-api. Akan tetapi segera ada senyum masam di wajahnya. Karena dia tahu bahwa dia hanya bisa melihat buah daus surgawi ini, namun dia tidak bisa membelinya karena dia kekurangan pena suci. Oleh karena itu Kinchen tidak memikirkannya lagi, dan kemudian Kinchen diam-diam merasakan posisi roh rubah peri berekor 9. Meskipun di kotak-kotak ini semuanya memiliki larangan dan diisolasi, tetapi jiwa sisa pendahulu rubah peri berekor 9 di dalam cakram Gyu Qiankun memiliki hubungan yang lemah dengan roh peri rubah berekor 9 itu. Oleh karena itu Kinchen akan selalu dapat merasakan keberadaan roh peri berubah berekor 9 itu. Untungnya roh peri rubah berekor 9 akhirnya dibeli oleh pemilik kastil muda dari benteng api emas, dan Kinchen diam-diam meminta Xingtianya untuk menyelidiki tentang benteng api emas ini. Benteng api berlapis emas muncul di tengah kehampaan air pasang. Di permukaan itu adalah kekuatan puncak biasa. Akan tetapi diam-diam itu sebenarnya melakukan perampokan rumah. Bandit bajak laut gelombang pasang surut. Faktanya, salah satu kekuatan teratas di laut pasang surut akan menjelma sebagai bandit pada saat-saat tertentu untuk menjarah beberapa karapan dan sumber daya pasukan. Jika tidak, benteng api emas tidak akan berkembang menjadi seperti ini hanya dalam waktu puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, Kinchen tidak memiliki hal-hal baik pada pemilik kastil muda itu. Tuan kastil muda hanyalah guru suci jangka menengah, dan Kinchen secara alami tidak akan memperhatikannya. Akan tetapi, dia samar-samar dapat merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di samping tuan muda kastil emas itu. Samar-samar di dekatnya, itu adalah ahli guru suci tahap akhir yang membuat Kinchen agak rumit. Tetapi itu juga biasa.
Jika tidak ada perlindungan ahli di sekitar Tuan Muda Kastil Api itu, maka dia mungkin sebelumnya tidak akan berani menantang Xia Haojun, sang master formasi hantu. Qin Chen belum pernah bertarung melawan karakter yang dekat dengan ranah guru suci Tapahir. Yang terkuat yang pernah Qin Chen lawan sebelumnya hanyalah guru suci Mei Tian, dan guru suci Mei Tian hanyalah guru suci puncak Tap Tengah. Namun, Qin Chen memiliki istana Ji Xiaodao di tubuhnya, Dou Ligong dan harta yang menantang surga lainnya. Mungkin itu dapat membantunya memenangkan lawan. Selain itu, Qin Chen juga memiliki ahli kuat di sisinya, yaitu Xingtianya dan Yu Qiansu. Akan tetapi walaupun begitu, Qin Chen tetap harus merencanakannya dengan sangat matang. Pada saat ini di pelelangan, harga buah daun surgawi telah melonjak di atas harga 4 pena suci guru suci kelas menengah. Dan itu harganya masih melambung tinggi. Dan sesaat kemudian buah itu telah dihargai dengan harga 8 pena suci guru suci kelas menengah. Pada titik ini hampir semua penawar adalah tokoh tingkat tinggi yang mewakili kekuatan teratas alam surga timur, laut pasang surut dan bahkan alam surga. Pada saat ini harga buah daun surgawi terus naik. Dan ahli teratas satu persatu berteriak menawar harga tinggi. Suasana pelelangan menjadi sangat sengit. Saat ini Qin Chen juga memperoleh banyak pengetahuan dan baru kemudian menyadari betapa kaya latar belakang orang-orang kuat ini dengan kekuatan tingkat atas sebagai pendukungnya. Dia menjarah kekayaan dari 3 kekuatan utama di surga dan juga telah memperoleh sumber daya dari guru suci Mei Tian dan yang lainnya. Tampaknya itu sangat menakjubkan. Akan tetapi nyatanya itu masihlah sedikit. Di kota Dongguang ini tidak hanya menarik kekuatan teratas dari alam surga timur, tetapi juga beberapa kekuatan teratas di alam surga lainnya, dan laut pasang surut yang secara alami sangat gila. Lelang ini berlangsung penuh dengan aroma dupa, dan ruang ini penuh dengan aroma buah daun surgawi. Dan pada akhirnya buah daun surgawi itu akhirnya dibeli oleh orang teratas di kotak lantai 3 dengan harga 27 pena suci guru suci kelas menengah. 27 pena suci guru suci kelas menengah, bahkan jika seluruh Guang Yue Tian dicari, tidak mungkin untuk mendapatkan 27 pena suci guru suci kelas menengah. Apakah itu benar-benar layak? Dengan kekayaan seperti itu, Xingtianya sebagai leluhur laut jiwa bela diri, dia juga nampak tercengang. Selanjutnya pelelangan berakhir. Qin Chen dan Xingtianya keluar bersama, dan banyak orang kuat juga meninggalkan aula lelang dengan penuh semangat, berbicara dalam kelompok tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar di pelelangan ini. Chen Shao, apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah meninggalkan rumah tuan kota, Yu Qiansu bertanya dengan suara rendah. Saat ini Xingtianya juga menatap. Xingtianya, kamu pergi dan cari tahu kediaman kastil api itu untukku. Ingat, kamu hanya perlu mencari tahu tentang itu. Jangan khawatirkan tentang yang lainnya. Jangan mengejutkan pihak lain, kata Qin Chen. Dia memberi perintah kepada Xingtianya. Ya, baik tuan, kata Xingtianya. Matanya menunjukkan kegembiraan dan dia langsung menghilang di tengah keramaian. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.